Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat jasmani dan rohani. Oke, kali ini kita akan membahas edukasi tentang pembelajaran secara daring pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 8 tingkat Tsanawiyah kurikulum 13 edisi revisi. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi pertama pada bab 1 dengan tema As-Sa'ah. Seperti yang tercantum dalam buku, sebelum judul ada tulisan Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal kita artikan pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama kita adalah mengenai As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya jam. Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Dengan jam kita dapat mengatur seluruh aktivitas kita, seperti kita pergi ke sekolah pada jam 6 pagi misalnya. Jadi jam adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jam dalam bahasa Arab. Mari kita mulai. Di sini ada 3 poin penting dalam menanyakan tentang jam. Yang pertama, saya bacakan, Kamis sa'atul an. Pada kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kam, as-sa'ah, dan al-ana. Kita boleh membacanya dengan Kamis sa'atul an atau kam as-sa'atul an. Yang ditanyakan dalam pembahasan awal ini adalah tentang pukul berapa atau jam berapa pada saat sekarang ini. Jadi Kamis sa'atul an secara bahasa, kam berapa, as-sa'ah jam, dan al-an sekarang. Artinya jam berapa sekarang ini, bukan berapa jam, karena ada awalan alif lam setelah kam, maka yang ditanyakan adalah jam berapa. Ada contoh jawaban di bawahnya, as-sa'atul khamisah wan nisf. As-sa'atul khamisah artinya jam 5, karena ada tambahan wan nisf. Wa artinya lebih atau lewat, an nisfu artinya setengah. Tentunya setengah jam yang dimaksudkan di sini. Maka as-sa'atul khamisah wan nisfu artinya jam 5,5 atau jam 5 lebih setengah jam, atau kita lebih mengenalnya dengan jam 5 lebih 30 menit, atau boleh juga disebut dengan jam setengah 6. Untuk yang kedua, fi ayyi sa'atin nadhhabu. Berbeda dengan contoh yang pertama. Pembahasan kedua, ada aktivitas yang disebutkan, yaitu nadhhabu. Fi ayyi sa'atin nadhhabu. Kalau kita rincikan kata-kata yang terdapat dalam satu kalimat ini, maka kita boleh menyebut fi itu artinya di atau pada. Ayyi itu artinya berapa, dan ini mencakup semua pertanyaan. Yang mana, berapa, apa. Ini untuk berlaku untuk semua pertanyaan. Sa'ah tentu saja kita kenal tadi dengan jam. Nadhhabu pergi. Di situ ada dhamir nun yang artinya adalah kita. Fi ayyi sa'atin nadhhabu artinya pada jam berapa kita pergi. Tentu di situ ada aktivitas yang dilakukan. Maka kita menjawabnya juga dengan awalan fi yang menunjukkan pada jam tertentu. Jawaban yang ada dalam contoh fi sa'atis sadisah. Fi sa'atis sadisah artinya pada jam 6. Kalau yang di contoh pertama langsung menyebutkan as-sa'atul khamisah, jam 5 saja. Kalau
di contoh yang kedua dia menunjukkan fis saati sadisa, artinya kita melakukan aktivitas itu pada jam 6. Kemudian yang ketiga, kam sa'atan nadarusu fil yaum. Kam sa'atan, kalau kita ulang kembali di contoh yang pertama ada kamis sa'ah, yang ketiga kam sa'atan, sepintas seperti sama anak-anak sekalian, akan tetapi sesungguhnya itu mengandung perbedaan arti. Kalau kamis sa'ah artinya jam berapa, tapi pada contoh yang ketiga kam sa'atan artinya berapa jam. Tentu ada perbedaan yang sangat signifikan di situ. Jam berapa dengan jam berapa jam. Pada yang ketiga ini berapa jam artinya kita menghabiskan waktu berapa jam dalam melakukan satu aktivitas. Contoh yang ada di dalam buku, kam sa'atan nadrusu fil yaum. Berapa jam kita belajar dalam satu hari. Tentu kita akan menghitung waktu. Berapa lamanya waktu yang kita habiskan dalam belajar dalam satu hari. Jawaban yang ada di buku ini, hawalai sab'a sa'at. Hawalai artinya kurang lebih atau sekitar. Sab'a artinya 7. Saat, kenapa saat bukan sa'ah? Karena sab'a itu artinya 7. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang lebih daripada 2 itu jamak, maka bentuk jamnya dijadikan bentuk jamak. Sa'atun, sa'atani, sa'at. Hawala sab'a sa'at, kurang lebih 7 jam. Mudah-mudahan 3 contoh pertanyaan mengenai jam ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menuju pada sesi mufrodat dan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan jam. Untuk menanyakan tentang waktu atau jam, tentu kita membutuhkan kosakata yang berkaitan dengan itu. Sebagaimana contoh dalam buku ini, saya bacakan satu persatu. Mohon disimak anak-anak. Sa'atun, atau kita bisa baca sa'ah, itu artinya 1 jam. Baik. Seperti waladun berarti 1 anak. Sa'atun 1 jam. Kemudian nisfu sa'ah. Nisfun artinya setengah. Bila digabung dengan sa'ah, nisfu sa'ah berarti setengah jam. Atau lebih kita kenal dengan 30 menit. Kemudian rubu'u sa'ah. Rubu'u dalam bahasa Arab diartikan dengan 1/4. 1/4 dalam istilah jam yang selalu kita kenal adalah 15 menit. Itu bisa kita artikan dengan 1/4 jam, atau juga 15 menit. Kemudian sulusu sa'ah. Sulusu sa'ah, istilah ini jarang sekali digunakan dalam penyebutan jam. Karena 1/3 jam itu jarang sekali. Tapi inilah, kalau jam yang 1 jamnya adalah 60 menit, maka sulusu sa'ah 1/3 jam berarti adalah 20 menit. Kemudian fi ayyi sa'ah, ini bentuk pertanyaan. Fi ayyi sa'ah artinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah pada jam berapa. Ini pertanyaan tentang waktu. Kemudian kamis sa'ah juga pertanyaan tentang waktu, tapi menanyakan tentang waktu yang sekarang kita masuki, yaitu jam berapa. Kemudian lihat perbedaannya, kam sa'atan. Kalau yang sebelumnya adalah kamis sa'ah, jam berapa, tidak sama seperti yang berikutnya, kam sa'atan. Kam sa'atan artinya menanyakan tentang berapa lamanya waktu atau berapa jam. Kamis sa'ah jam berapa, kam sa'atan jam berapa jam. Kemudian
Al-ana. Al-an artinya sekarang. Ta'ala. Ta'ala artinya kemari atau mari atau hayo. Ini ditujukan untuk memanggil laki-laki atau muzakkar. Karena untuk perempuan itu ada mufradat berikutnya ta'ali. Ta'ali untuk memanggil perempuan. Kalau memanggil laki-laki, ya Umar. Ini contohnya, ya Umar, ta'ala. Ya Umar, kemarilah. Tapi untuk perempuan contohnya Fatimah, ya Fatimah, ya Zainab, ta'ala. Kemudian ta'ala nadhhab. Ta'ala nadhhab. Ayo, kemari, nazhab. Kita pergi. Artinya, mari kita pergi. Kemudian ta'ala nadhhab. Ta'ali nadhhab itu artinya kemari, tapi untuk perempuan. Mengajak pergi anak-anak perempuan. Selanjutnya sayyaratun. Sayyarah artinya mobil. Kemudian ba'da tanawulil futur. Ba'da artinya setelah. Seperti banyak kita kenal ba'da zuhur, ba'da subhi. Itu artinya setelah zuhur, setelah subuh. Ba'da tanawulil futur artinya setelah melakukan sarapan pagi. Kemudian tanawalal futur, tanawalal futur ini bentuk fiil atau bentuk kata kerja yang artinya makan pagi. Yastaghriqu zahab. Yastaghriqu zahab, yastaghriqu artinya menghabiskan waktu. Waktu yang dihabiskan untuk az-zahab, untuk pergi. Yastaghriqu zahab artinya berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan bepergian. Kemudian astarihu. Astarihu asal katanya dari istiraha, yastarihu istirahat. Astarihu artinya saya beristirahat. Kemudian mari kita lanjutkan dengan melihat gambar yang terdapat pada layar. Ada gambar. Di situ ada jarum jam yang menunjukkan jarum panjangnya pada 12, kemudian jarum pendeknya pada 1. Itu artinya 1 jam telah berlalu dari jam 12. Maka di bawah ada tulisan sa'ah. Itu artinya 1 jam. 1 jam, sa'atun 1 jam. Kalau 2 jam, sa'atani. Kalau 3 jam, 3 sa'at. Karena sa'ah cuma 1, maka itu artinya 1 jam. Kemudian gambar keduanya berikutnya nisfu sa'ah. Seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, nisfu artinya setengah. Setengah jam tentunya kita pahami dengan 30 menit. Nisfu sa'ah artinya setengah jam. Kalau lihat di gambar jam 1 melewati 30 menit, maka disebut nisfu sa'ah, setengah jam. Kemudian gambar berikutnya sulusu sa'ah. Sulusu sa'ah artinya sepertiga jam. Sulus artinya sepertiga. Kalau kita pahami 1 jam adalah 60 menit. Maka sepertiganya dari 60 menit adalah 20 menit. Dan ini jarang sekali kita gunakan. Tapi begitulah istilah dalam bahasa Arab. Gambar selanjutnya rubu sa'ah. Rubu artinya seperempat. Seperempat jam, sebagaimana kita pahami bersama, seperempat jam adalah 15 menit. Kita bisa mengartikannya dengan 15 menit atau memang seperempat jam. Baik, di sini ada contoh dalam gambar. Ada beberapa anak yang sedang melakukan aktivitas. Saya bacakan. Usolli subha. Usolli itu artinya saya. Saya sedang sholat. Karena domirnya domir ana. Usolli subha. Saya sedang sholat subuh. Kemudian gambar berikutnya atanawalul futur. Atanawalul futur. Futur itu artinya sarapan pagi. Atanawalul futur. Saya melakukan sarapan pagi. Kemudian pada gambar berikutnya azhabu ilal madrasah. Azhabu saya pergi. Ila artinya ke.
Ilal madrasah artinya ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Selanjutnya ada beberapa contoh-contoh dalam menanyakan jam. Situ ada perintah tabadal al-as'ilah. Tabadal artinya dari kata saling bergantianlah. Al-as'ilah wal ajwibah, bertanya dan menjawab. Anisa'ah tentang jam, ma'a sodikika, bersama temanmu. Jadi untuk memperlancar pertanyaan tentang jam, maka disarankan untuk saling bergantian. Ketika kamu bertanya tentang jam, maka temanmu akan menjawab. Ketika temanmu bergantian bertanya, maka kamu yang akan menjawab. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Ada gambar menunjukkan jarum jam pada pukul 1. Pertanyaannya sama seperti yang saya contohkan di awal tadi. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Ketika jarum jam menunjukkan 1, maka jawabannya adalah as-sa'atul wahidah. Kenapa jawabannya as-sa'atul wahidah? Bukankah 1 adalah wahid? Nah, karena sa'ah adalah muannas, maka jawabannya pun diserupakan dengan diikutkan dengan isim yang awal tadi, as-sa'atul wahidah, jam 1. Kemudian pada gambar kedua, jarum jam sudah berubah, jarum jamnya menunjukkan pada angka 2. Maka ketika ditanyakan kamis sa'atul an, maka jawablah sesuai dengan yang ada di gambar, as-sa'atu tsaniyah. As-sa'atu tsaniyah artinya jam 2. Untuk contoh-contoh yang lain, tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian untuk menyebutkan pada pukul berapa sekarang ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau jam yang akan kita sebutkan lebih beberapa menit atau mungkin kurang beberapa menit? Baik, kita akan bahas. Dalam bahasa Arab, untuk menerangkan tentang lebih dalam penyebutan jam, kita cukup menambahkan dengan 1 huruf saja, yaitu wa. Seperti di dalam buku kurikulum 13 ini, dalam kaidah bahasa Arab, pukul lebih itu menggunakan wa. Mari kita lihat contohnya. Fi ayyi sa'atin nadhhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'ah artinya pada pukul berapa, nazhabu kita pergi ke sekolah, ilal madrasah. Yang ada di pada gambar jam dalam buku ini adalah jam 6 lebih 15 menit. Maka jawabannya adalah fi sa'ati sadisah war rubu'. Wa artinya lebih dan rubu' artinya seperempat. Seperti yang saya terangkan tadi di awal kali perjumpaan, ar-rubu' artinya seperempat. Seperempat dari jam adalah 15 menit. Itu artinya fi sa'ati sadisah war rubu' bisa diartikan pada jam 6 lebih 15 menit atau pada jam 6/4. Semoga bisa dipahami. Kita lihat contoh yang kedua. Fi ayyi sa'atin tazhabina ilal madrasah. Kali ini domirnya saja yang berubah. Pada jam berapa tazhabina, kamu perempuan, kamu anak perempuan ke sekolah? Jawabannya fi sa'ati sadisa, pada jam 6 wan nisfu. Wa tadi adalah diartikan dengan kata lebih atau lewat. An-nisf artinya setengah. Tentu saja setengah jam. Setengah jam kita juga bisa artikan dengan 30 menit. Jadi fi sa'ati sadisa wan nisf artinya pada jam 6 lebih 30 menit. Atau bisa juga diartikan pada jam setengah 7. Nanti kita bisa mengubah-ubah waktu sesuai dengan apa yang akan kita jawab. Kemudian
Kalau jam itu kurang beberapa menit, bagaimana cara kita untuk mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, penjelasan tentang kurang kita bisa menggunakan dengan kata illa. Contohnya, fi ayyi sa'atin nadhhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa? Tadhhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah. Jawabannya, fi sa'ati sadisah illa rubu. Fi sa'ati sadisah illa rubu. Pada jam 6 kurang seperempat. Karena illa artinya kurang, ar-rubu artinya seperempat. Jadi pada jam 6 kurang seperempat itu artinya sama juga jam 6 kurang 15 menit. Karena seperempat jam adalah 15 menit. Mari kita lihat contoh yang kedua. Fi ayyi sa'atin tazhabina ilal madrasah. Pada jam berapa kamu perempuan pergi ke sekolah? Lihat jawabannya. Fi ayyi sa'atin tazhabina ilal madrasah fi sa'ati sadisah, pada jam 6 illa khamsa daqa'iq. Illa kita artikan dengan kurang tadi. Khamsa 5 daqa'iq itu artinya menit. Asal katanya daqa'iq adalah daqiqah. Karena kurangnya 5 menit, karena 5 adalah lebih dari 2, maka bentuk daqiqah kita jadikan jamak. Jadi jamak dari daqiqah adalah daqa'iq. Khamsa daqa'iq artinya 5 menit. Fi sa'ati sadisah illa khamsa daqa'iq artinya jam 6 kurang 5 menit. Begitu kira-kira penjelasan mengenai wa dan ila, mengenai lebih dan kurang dalam menyebutkan jam. Demikianlah apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jam, dan juga cara menerangkan ketepatan waktu, apakah jam itu menunjukkan waktu yang tepat atau kurang atau malah lebih. Kalau kurang ada illa, kalau lebih ada tambahan wa. Dan selanjutnya ini ada beberapa contoh dialog dalam mengenai waktu. Apabila ditanyakan pertanyaan ini, maka jawabannya adalah memilih antara benar dan tidak. Tentu saja pertanyaannya adalah dengan apakah. Dalam bahasa Arab, apakah dengan menyebutkan kata hal. Contoh dalam pertanyaan pertama, hal tadhabu ilal masjid ya Hasan? Apakah kamu pergi ke masjid wahai Hasan? Apabila Hasan mau menjawab iya, maka dia jawab dengan na'am. Na'am azhabu ilal masjid. Ya, saya pergi ke masjid. Kemudian jika dia tidak pergi ke masjid, maka tentu dia tidak akan menjawab dengan ya, dan dia akan menjawab dengan kata tidak. Tidak dalam bahasa Arab adalah la. Tentu Hasan akan menjawab la, tidak. Bal azhabu ilal maidan. Tapi saya pergi ke lapangan. Jadi kalau menjawab iya, bisa dijawab dengan na'am. Kalau tidak dengan la. Kemudian contoh yang kedua, hal tadhhabina fi sa'ati sadisah wan nisf ya Fatimah? Apakah kamu pergi pada jam 6:30? Nah, kemudian kita perhatikan jam 6:30 artinya 6:30, karena setengah jam adalah 30 menit. Ya Fatimah, ini yang ditanyakan adalah mengenai jam. Ya Fatimah, apakah kamu pergi pada jam 6:30? Atau ya Fatimah, apakah kamu pergi pada jam 6:30?
Tentu Fatimah akan menjawab iya apabila memang pergi pada jam tersebut. Kita contoh, lihat contohnya. Naam, ya. Azhabu fi sa'ati sadisah wan nisf. Ya, saya pergi pada jam 6 lebih setengah. Kemudian apabila dia tidak melakukan itu, maka dijawab dengan la. Tidak. Bal azhabu fi sa'ati sabi'ah. Akan tetapi saya pergi pada jam 7. Sa'ati sabi'ah artinya pada jam 7. Kemudian ada beberapa latihan yang tertera di sini dengan menggunakan gambar. Perintahnya adalah ajibil as'ilah al-atiyah tunasibus suwar kama fil mithal. Artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang bersesuaian dengan gambar-gambar seperti yang ada dalam contoh. Contoh gambarnya nanti kamu bisa lihat semua di layar. Saya kasih contoh satu pertanyaan. Kamis sa'atul an. Ingat, kamis sa'atul an itu artinya jam berapa sekarang? Jawabannya sesuai dengan gambar. Kalau kalian lihat gambar di layar, itu jarum jam menunjukkan angka 1. Maka jawabannya adalah al-ana as-sa'atul wahidah. Sekarang jam 1. Untuk soal-soal yang lain, lihat pada gambar. Soal yang pertama, jarum jam menunjukkan angka 4 lebih dari 10 menit. Ingat, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menerangkan tentang lebih itu ada wa, dan untuk kurang ada illa. Kalian tinggal mencocokkan dengan jawaban yang ditanyakan mengenai jam yang ada di gambar. Yang kedua, jarum jam menunjukkan angka 3 tapi lebih 15 menit. Artinya jam 3 lebih 15 menit. Kalian bisa jawab as-sa'atu nuqtah. As-sa'atu titik. Kemudian contoh yang ketiga, pada gambar angka jarum jam menunjukkan pada angka 3 tapi kurang 15 menit. Artinya jam 3 kurang 15 menit. Bagaimana cara kalian mengungkapkannya? Kemudian yang terakhir, ada jam 1 lebih 30 menit. Atau bisa juga kita artikan jam setengah 2. Jam 1 lebih setengah, itu dalam bahasa Arab. Bagaimana cara mengungkapkannya? Seperti saya tuh sudah jelaskan tadi. Silahkan kamu mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya adalah kita memasuki materi qiraah. Al-qiraah artinya membaca. Nah, kita sama-sama akan membaca makalah yang ada dalam buku ini, yang kemudian nanti setelah kita pahami, kita akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. A'maluna al-yaumiyah. A'mal itu artinya kegiatan. A'mal itu jamak dari amal. Amal satu, a'mal berarti banyak. A'maluna al-yaumiyah kita artikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Baik. Simak baik-baik. Fi sa'ati sadisah sobahan. Pada jam 6 sobahan pagi, pada jam 6 pagi, yuzakiru Hasan durusahu fi ghurfatil muzakarah. Yuzakiru Hasan belajar atau mengulang-ulang pelajarannya. Durusahu, durus itu jamak dari darsun. Darsun satu, durus berarti banyak pelajaran. Hasan mengulang pelajarannya fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar. Ghurfatul muzakarah itu artinya ruang belajar. Wa ukhtuhu Aisyah,
dan saudara perempuannya Hasan yang bernama Aisyah, tuzakiru durusaha, mempelajari pelajarannya, fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar. Karena muannas maka durusaha, kalau muzakkar durusahu. Kemudian wa walidatu Hasan, dan walidah ibunya Hasan, yaitu As-Sayyidah Halimah, Nyonya Halimah, tu'iddul futur fil matbakh, menyiapkan futur itu sarapan pagi, menyiapkan sarapan pagi di dapur. Itu untuk bagian alif. Kemudian bagian ba, itu ada gambar jam yang tertera. Silakan melihat pada pukul berapa? Pukul 7. Maka disebutkan fi sa'ati sabi'ah, pada pukul 7, pada jam 7, yazhabu Hasan, Hasan pergi, wa ukhtuhu, dan saudaranya, dan saudara perempuannya tadi yaitu Aisyah, ilal madrasah ba'da tanawulil futur, ke sekolah setelah melakukan sarapan pagi. Yazhabu Hasan bisayyarah, Hasan pergi menggunakan sayyarah. Sayyarah itu mobil, seperti di awal pelajaran kita sudah sebutkan. Wa tazhabu Aisyah masyan 'alal aqdam, dan Aisyah pergi masyan 'alal aqdam. Masyan itu artinya berjalan, 'alal aqdam. 'Alal aqdam qadam. Qadam itu artinya kaki, aqdam itu jamak dari qadam. Kita bisa artikan masyan 'alal aqdam artinya berjalan kaki. Kemudian wa amma waliduhuma, adapun waliduhuma, walidun bapak keduanya. Ingat, walidatun tadi ibu, walidun berarti bapak. Adapun bapak keduanya, yaitu bapaknya Hasan dan bapaknya Aisyah, As-Sayyidu Ahmad, yaitu Tuan Ahmad, yazhabu ilal maktabihi bisayyarah. Yazhabu ila maktabihi bisayyarah, pergi ke kantornya dengan menggunakan sayyarah. Ingat apa? Mobil. Kemudian yastaghriqu zahab ilaihi sa'atan wahidatan. Yastaghriqu zahab, pergi ke tempat itu membutuhkan waktu sa'ah wahidah, 1 jam. Jadi bapaknya Hasan dan bapaknya Aisyah tadi pergi ke kantor menghabiskan waktu 1 jam. Wa walidatuhuma, adapun walidatuhuma, ibu keduanya yaitu Sayyidah Halimah, tamkusu fil baiti li'annaha rabbatu bait. Tamkusu fi baiti artinya berdiam saja di rumah, li'annaha karena ibunya itu rabbatu baitin, yaitu ibu rumah tangga. Setelahnya kita masuk pada tadribat alal qiraah. Tadribat alal qiraah itu latihan-latihan yang berkaitan dengan bacaan yang telah saya bacakan tadi. Tentu saja kalian menyimak, maka akan memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam latihan ini. Jawabannya semua sudah ada pada sesi bacaan tadi. Saya kasih contoh satu. Fi ayyi sa'atin yuzakiru Hasan durusahu. Pada jam berapa Hasan mempelajari pelajarannya? Nah, bagi kalian yang menyimak, tentu kalian akan bisa menjawabnya. Yuzakiru Hasan durusahu fi ghurfatil muzakarah. Yang ditanyakan adalah fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah artinya pada jam berapa. Kalau kalian menyimak tadi tentu ada jawabannya di atas. Fi sa'atis sadisah sobahan. Fi sa'atis sadisah sobahan artinya pada jam 6 sobah, pagi. Kemudian pada soal kedua, madza tuzakiru Aisyah fi ghurfatil muzakarah.
Apa yang dipelajari oleh Aisyah di ruang belajar? Jawabannya pun sudah ada pada sesi bacaan yang telah saya bacakan tadi. Tentu bagi kalian yang menyimak akan mampu untuk menjawabnya. Wa ukhtu Aisyah tuzakiru durusaha fi ghurfatil muzakarah. Madza tuzakiru Aisyah fi ghurfatil muzakarah? Jawabannya adalah tuzakiru Aisyah durusaha. Itu salah satu contoh, dua contoh untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sesi bacaan tadi. Selanjutnya, kalian bisa jawab sendiri dengan membuka kembali bacaan-bacaan yang telah saya bacakan tadi. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang al-qiraah, bacaan yang telah saya bacakan tadi dan latihan yang mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya setelah menyimaknya. Kemudian kita masuki materi yang selanjutnya adalah al-kitabah. Dalam bahasa Arab, selain untuk melancarkan dialog-dialog yang ada tadi yang kita pelajari, kita juga mesti tahu tulisan-tulisan dalam bahasa Arab agar bisa diartikan dengan tepat. Mari kita siapkan alat tulis yang ada pada peralatan kalian. Nanti disalin. Saya perintahkan untuk menyalin teks bahasa Arab yang tadi saya bacakan, nanti yang tertayang pada layar. Setelah selesai nanti periksa kembali tulisan-tulisan yang barangkali ada yang tertinggal atau tidak betul dalam penulisan. Demikian yang telah kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih melancarkan dalam pelajaran bahasa Arab, tentu kita tidak akan berhenti di sini saja. Lebih banyaklah mengulang, mencoba, mempraktekannya dengan kawan-kawan, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika kita mempelajarinya dengan serius. Seperti yang kita kenal bersama, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terima kasih telah menyimak. Nantikan video selanjutnya dalam pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.